Selamat mendengarkan podcast ini. Kesabaran yang meneduhkan. Tema ini bernuansa umum, saudaraku. Agama-agama lain, pendidikan budi pekerti, filsafat dan etika pun membicarakan, mempercakapkan hal ini. Saya kira juga ada motivator-motivator yang konten atau isi pembicaraannya menyinggung mengenai kesabaran. Tetapi kita akan melihat isi dari tema ini dari sudut pandang Alkitab. Dari perspektif atau sudut pandang Alkitab. Jadi saudaraku, lebih kurang 1 jam ini saya minta saudara benar-benar memberi fokus perhatian kepada apa yang saya kemukakan, ya. Kesabaran yang meneduhkan. Sabar adalah sikap menahan emosi. Itu pengertian umum. Tetapi sabar juga berarti menahan atau mengontrol keinginan. Menahan atau mengontrol keinginan, atau bisa melepaskan suatu hasrat. Biasanya orang memahami kesabaran itu sikap yang menahan emosi. Emosi yang hendak diledakkan. Kesabaran sebenarnya berbicara mengenai ketahanan atau sikap bertahan dalam situasi sulit sehingga tidak putus asa, tidak mengeluh, dan mempersalahkan orang lain. Ketahanan dalam situasi sulit tersebut tidak membuahkan keputusan tindakan yang salah, yang negatif, yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Di sini kesabaran menunjuk kepada kemampuan mengendalikan diri. Ketika ada dalam satu situasi di mana seseorang cenderung atau berpotensi besar melakukan tindakan yang bodoh. Tindakan yang akan berakibat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kesabaran juga menunjuk kepada kesediaan menantikan sesuatu sehingga sesuatu itu terjadi atau berlangsung dengan baik. Tidak makan korban, tidak merugikan. Atau sesuatu itu terjadi dan berlangsung sesuai dengan aturan atau tatanannya. Ya, aturan atau tatanannya. Kalau ini contoh sederhana saja, saudara, kalau ada mesin misalnya yang harus dibiarkan operate atau berlangsung secara bertahap atau tahapan-tahapan, lalu yang mengoperate tidak sabar terhadap tahapan-tahapan tersebut, mesinnya bisa menjadi rusak. Ya. Jadi saudara, bicara mengenai kesabaran itu bukan hanya soal menahan emosi, tetapi juga
sikap melepaskan keinginan atau hasrat, atau menahan keinginan atau hasrat. Yang jika keinginan atau hasrat itu jika dipuaskan akan menghasilkan atau mengakibatkan sesuatu yang negatif. Jadi bicara mengenai kesabaran, menahan emosi, menahan keinginan atau hasrat yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Kesabaran juga bicara mengenai ketahanan, sikap, ya, ketahanan dalam menghadapi situasi yang sulit, sehingga tidak putus asa, tidak mengeluh, tidak mempersalahkan orang lain, sehingga tidak menghasilkan atau membuahkan sesuatu yang negatif yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Di sini kesabaran menunjuk kemampuan mengendalikan diri ketika seseorang dalam satu situasi di mana ia cenderung atau berpotensi besar melakukan tindakan yang bodoh, mengambil keputusan yang salah. Tema ini tema yang tidak mudah, bukan hanya bagi pendengar tapi juga bagi pembicara sendiri. Karena saya termasuk tipe temperamental, saudara. Tipe orang yang tidak sabar. Tetapi kita sudah berkomitmen menjadi lebih baik, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dan nanti suatu hari ketika menghadap tahta pengadilan Tuhan, kita sudah bisa membereskan keadaan diri kita. Termasuk di dalamnya ya ketidaksabaran itu. Kalau seorang siswa mau menjadi cakap atau mendapatkan nilai yang baik, dia akan melihat di mana titik kelemahan yang membuat nilainya jatuh, yang membuat prestasinya tidak tinggi. Misalnya kelemahannya di matematik, dia sengaja memanggil guru untuk belajar matematik atau belajar serius matematik, dan sengaja mencari soal-soal yang sulit. Kita juga begitu, jangan takut mencari soal-soal yang sulit di dalam hidup kita. Kelemahan kita apa? Di dalam kelemahan itulah kita mau memberi fokus. Dan puji Tuhan, Allah Bapa kita mendidik kita juga sengaja membawa kita kepada situasi-situasi di mana kita memiliki kelemahan, saudaraku. Di situ, saudara. Di dalam bahasa Ibrani kata sabar itu arek, yang memang berarti slow to anger. Slow to anger. Lambat dalam marah. Tetapi di dalam bahasa Yunani kita menemukan paling tidak dua kata yang sering digunakan. Yang pertama aneko atau anekomai, yang berarti bertahan, endure. Lalu kata yang kedua itu makrotumeo.
Makrotumeo, belong suffering, to be of long spirit, panjang, sabar. Saudara sekalian, tetapi etimologi kata ini sebenarnya belum menjawab pengertian sabar menurut perspektif Alkitab. Tetapi bisa membantu kita untuk memahami kebenaran ini. Kesabaran yang meneduhkan. Pasti asumsi orang pada umumnya, kita sabar supaya meneduhkan orang lain tidak jadi marah, orang lain tidak jadi murka, membuat orang lain tidak mengambil keputusan yang salah. Benar juga, saudara. Tetapi kesabaran itu harus yang pertama meneduhkan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa meneduhkan orang lain kalau kita sendiri tidak teduh? Jadi kesabaran yang meneduhkan ini harus dilihat dari dua kutub. Kutub pertama itu diri kita sendiri yang harus kita teduhkan. Dan banyak ayat firman Tuhan yang bicara mengenai kesabaran ini. Sabarlah kamu satu dengan yang lain dan seterusnya. Seseorang kalau hanya bisa meneduhkan kesabaran orang atau bertujuan meneduhkan kesabaran orang, kemungkinan besar itu ada unsur manipulasinya. Supaya orang tidak marah, supaya orang tidak mengambil keputusan yang keliru, ya sudah disabarkan, ya. Supaya kita tidak dipukul, kita tidak disakiti, tidak dilukai, kita berbuat sesuatu untuk meneduhkan orang lain. Ini tidak natural, saudara. Mestinya kita meneduhkan orang lain karena memang kita berkeadaan teduh. So, not just to do, but to be. Not just to do, but to be. Jangan berusaha meneduhkan orang lain kalau kamu sendiri belum teduh. Teduhkan dulu dirimu, baru teduhkan orang lain. Dari keteduhan yang kau miliki, kamu meneduhkan orang lain. Pasti di situ tidak ada unsur manipulasi karena memang kita secara natural teduh. Kalau kita sudah teduh, orang masih tidak teduh, itu bukan salah kita. Tapi kalau kita meneduhkan orang lain karena kita memiliki berbagai motivasi supaya dia tidak merugikan kita, ya, tidak melukai, tidak menyakiti, itu tidak murni, saudara, ya, tidak murni. Nah, ini penting sekali kita bahas. Mengapa? Karena semua orang pasti mengalaminya. Pasti semua orang mengalaminya. Dan Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam hidup kita karena Tuhan mau menyempurnakan kita. Ya, mau tidak mau kita kembali kepada Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Memiliki pikiran perasaan Kristus. Jadi saudara melihat bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus dalam sikapnya bukan bermaksud meneduhkan orang lain. Tetapi karena memang demikianlah keteduhannya. Dan sikap hidupnya itu meneduhkan orang yang mau dan bisa diteduhkan, tapi sebaliknya bisa membangkitkan kemarahan orang yang tidak bisa diteduhkan.
pasti kita akan bertemu dengan sumber-sumber penyebab kemarahan kita. Sikap dan perbuatan orang lain. Sikap yang tidak bersahabat, sikap angkuh dari tindakan dan ucapan ya, yang merugikan kita, yang menyakiti kita, atau menyakiti orang yang kita kasihi. Yang merugikan kita bisa berarti merugikan secara materi, merugikan nama baik kita, dan lain-lain. Itu pasti ada, saudaraku. Dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Saya sudah melihat satu kasus. Orang yang mengeluh dan keluhan yang sama pernah saya alami. Mengapa saya yang dari muda melayani Tuhan kok tidak henti-hentinya ya punya persoalan? Orang lain kok kelihatannya tenang-tenang saja, tapi kenapa ya saya diperlakukan Tuhan seperti ini? Saudara, ini saya jumpai dalam kehidupan orang, dan saya kadang-kadang sampai tidak bisa bicara bagaimana menjelaskan ini. Tetapi perasaan itu pernah juga saya miliki, tapi sekarang saya tahu. Justru karena kita adalah orang yang melayani Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, kita mau disempurnakan supaya finishing well. Ya. Selama belum selesai, Tuhan akan terus menghajar kita. Titik kelemahan saya di temperamen. Misalnya, ya ini sebenarnya nggak misalnya, memang begitu. Tuhan menghajar terus bagian itu. Kita dibawa kepada satu situasi di mana kita tidak sabar. Karena suasana hati kita terganggu oleh keadaan tersebut. Biasanya suasana hati kita ini kan dipengaruhi oleh tempat, suasana yang sedang terjadi, waktu tertentu, begitu saudara. Sedangkan Tuhan mau kita mengontrol diri dalam segala keadaan. Kalau keadaan baik, mendapat perlakuan seperti ini, tidak marah. Tapi kalau keadaan lagi tidak mendukung untuk sabar, lalu mendapat rangsang yang membuat kita marah, jadi belum stabil. Mestinya kita stabil dalam keadaan bagaimanapun, kita tetap stabil. Nah, kepribadian kita sendiri, saudaraku, yang sombong, angkuh, mau dilayani, mudah tersinggung, mudah curiga, bersikap negatif terhadap orang lain, tidak mau dikoreksi, merasa diri lebih baik, merasa diri selalu benar, ya tidak mau mengakui kekurangan sendiri, tidak sadar akan kekurangan sendiri. Semua ini bisa menjadi sumber atau penyebab dari ketidaksabaran. Nah, bagaimana karakter, ya maaf, bukan kepribadian ya, karakter ini bisa dikikis. Dan Tuhan tidak memakai cara ajaib. Tuhan memakai proses. Maka di dalam Roma 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Maka
Orang yang mengasihi Tuhan bisa berlarut-larut terus menghadapi keadaan di mana emosinya terpancing. Ya. Emosinya terpancing meledak. Yang mancing itu dari orang jauh, makin dekat sampai pasangan hidup, sampai anak kandung. Percaya yang saya katakan ini benar, saudaraku, benar. Jadi di sini kita belajar kalau kita tidak mengendalikan diri dengan baik, ini bisa menjadi penyebab munculnya permusuhan dengan orang sampai pada tingkat pembunuhan. Coba lihat orang-orang yang membunuh orang lain lalu berkata apa? Tidak sedikit kan? Kalau wawancara di televisi, saya beberapa kali soalnya, bukan 1-2 kali, saya kira lebih. Bagaimana perasaan Anda setelah membunuh? Saya menyesal. Saya menyesal. Jarang saya dengar atau saya belum pernah mendengar orang berkata, saya puas, biar mati saja dia. Enggak, rata-rata menyesal. Jadi pada titik kemarahan tertentu ketika dia meledakkan emosi, tidak menahan diri, saudara, mestinya slow to anger. Karena dia tidak slow, dia fast, dia percepat, dia melakukan pembunuhan. Saya kira tidak sedikit kok pasangan-pasangan yang bercerai. Sebenarnya di dalam hatinya dia menyesal. Ketika dalam konflik tertentu atau terjadi konflik, salah satu pasangan, ya tadi itu karena sombong, angkuh, tidak mau mengalah, itu cerai bener. Yang satu juga begitu, sombong, angkuh, terus merasa diri selalu benar. Wah, udah cerai bener. Kalau jujur dia akan menyesal, tapi biasanya orang tidak mengakui penyesalan itu. Kalaupun ada, ya mungkin, ya saya tidak tahu berapa persen, tapi pasti ya ada penyesalan. Ya. Oh ya, saya juga menyaksikan hal itu. Orang yang hari tuanya menyesali perceraiannya. Coba kalau tahan. Makanya seringkali saya mengatakan kepada ibu-ibu, ya, sebentar lagi Bu, sebentar lagi. Ya. Makanya 2 kalimat yang tidak boleh diucapkan yang membuat kamu lemah, ya ibu-ibu, kaum wanita. 1, jangan berkata aku tak tahan lagi. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Yang kedua, jangan berkata sampai kapan. Itu sikap orang-orang yang tidak dewasa, yang tidak mau nurut, tidak mau diajak dewasa, itu begitu. Jadi ketika meledakkan emosi itu terjadi permusuhan, perceraian, sampai pada pembunuhan. Kalau dalam lingkungan organisasi terjadi perpecahan, ya saudara, perpecahan, ya, perpecahan organisasi. Nah, saudara-saudaraku, tidak bisa dibantah dan kita harus menerima Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang mau didatangkan Tuhan adalah
agar kita serupa dengan Yesus. Dan untuk serupa dengan Yesus perlu tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan ini ketat. Artinya tidak ada paket instan menjadi dewasa. Ya. Kalau per itu ya, kalau per itu kena suatu membal itu, menolaknya. Tapi kalau per sudah mati, tidak membal, tek, diem. Nah Tuhan mau kita seperti per yang mati. Ya? Per yang mati. Sehingga ketika ditekan dia tidak membal. Mati. Tuhan Yesus punya per itu sempurna di sini. Enggak, sudah tidak membal. Tidak reject, tidak resisten, tidak menolak. Ya. Aduh, ini indah. Ya, kita belajar mati di sini, mati sebelum mati. Memang setiap orang itu punya temperamen yang berbeda-beda, setiap suku juga memiliki temperamen yang beda-beda. Tetapi Anda mau suku apapun, lahir dari latar belakang manapun, harus seperti Yesus, mati. Lalu kalau orang sampai berkata begini, kamu diperlakukan begitu kok diem saja sih? Kalau saya hajar dia, ya enggak apa-apa, sudah mati. Nah ini yang sulit saudaraku, karena kita punya pride. Ini tadi saya singgung kata ini, kesombongan ini, keangkuhan ini, kesombongan atau keangkuhan ini. Ya, saya tidak memberikan contoh terlalu detail, tetapi saya percaya Roh Kudus akan menolong ibu-ibu kaum wanita, ya, menghadapi suami, menghadapi anak-anak, menghadapi mertua, ya jangan membal, ya, tok boom gitu, atau jangan seperti binatang buas, ya. Ya, kalau kita lihat binatang buas di apa namanya, di televisi itu ya, ada binatang yang kalau di kuda gitu langsung wah reaksinya. Ular juga begitu, gitu saudara. Tidak sedikit kok wanita yang reaksinya cepat begitu, saudara. Cepat. Sampai itu menjadi irama. Benar ini. Loh, itu benar. Kalau yang ini saya sudah menyaksikan sendiri bagaimana wanita kesenggol langsung reaksinya langsung matanya melotot langsung. Aduh. Kalau sampai dia masuk surga itu salah masukin. Nanti juga diusir. Wanita model begini nggak layak. Makanya tidak heran ada bapak-bapak yang suatu kali konseling kepada konseling sebagai konsili ya kepada kami. Dia berkata bahwa hari itu dia akan mengusir istrinya. Masih muda. Bapaknya masih muda, istrinya masih muda. Anaknya nggak sesebut ya jumlahnya. Kenapa? Sudah tidak tahan. Saya tidak tahan terhadap manner, sikap, ya bad manner, sikap buruk istri. Saya tidak akan kawin lagi, saya sumpah. Tapi saya tidak bisa hidup dengan wanita ini.
Ya begitu modelnya. Seperti ular itu. Dijarak sedikit, digodain, langsung matok gitu. Ibu-ibu seperti ini mesti dipanggil buul, ya. Ibu ular. Matok. Suami, aduh sampai begitu. Ini benar, sumpah tidak akan nikah lagi. Saya mau ceraikan dia bukan karena saya mau kawin lagi. Tidak ada wanita lain dalam hidup saya. Saya tidak akan kawin lagi. Tetapi saya tidak tahan. Padahal dua-duanya juga mendengarkan suara kebenaran. Tapi nggak mau rubah. Jangan muluk-muluk lah bicara mengenai surga dan lain-lain. Dimulai dulu ya. Dari sikap hidupmu baru engkau bicara mengenai langit baru, bumi baru. Kalau saudara biasa menahan diri waktu mendapatkan satu tekanan, Anda diem, lama-lama mati saudara. Tidak membal lagi, tidak menolak lagi saudara. Seperti per itu mati, dibuat mati. Tapi kalau saudara selalu bereaksi, Anda jadi makin panjang, nolaknya makin tinggi. Makin jauh dari keadaan menjadi sempurna seperti Yesus. Ya. Saya mengerti bahwa lebih banyak pria yang menganiaya wanita, betul. Tapi bukan tidak mungkin sikap pria itu atau suami itu karena istri juga, saudara. Firman Tuhan mengatakan istri yang takut akan Allah mengubah suami. Perbuatan istri yang takut akan Allah. Bukan perkataannya. Nah, mungkin saudara akan protes kepada saya. Ya, Pak Pendeta Erastus kan laki-laki. Bapak tentu saja pro dengan kaum Adam. Bu, saya ini gembala untuk semua, baik pria maupun wanita. Saya bapak untuk pria maupun wanita dan harus adil. Harus adil. Saya sedang bicara kepada kaum ibu atau kaum wanita. Saya mengerti jadi korban itu sakit. Tetapi kalau kita mau belajar menjadi seperti Yesus, ya, tadi menahan, slow to anger, lambat untuk marah, menahan hasrat atau keinginan. Tadi definisi sabar tadi, atau membiarkan semua berlangsung sesuai dengan aturan atau sesuai dengan cara yang baik. Saudara akan diuntungkan karena hal itu menjadi latihan, saudaraku. Dengan kita menahan marah, kita lebih mengerti dan lebih terbuka terhadap kebutuhan orang lain. Itu luar biasa. Nah, di sini berlaku lebih berkat memberi daripada menerima. Nah, ini karakter Kristus. Nanti mata kita, pengertian kita terbuka melihat kebutuhan orang lain. Anda bisa melihat sakitnya orang. Dan dengan demikian Anda juga bisa melihat sakit saudara sendiri. Lebih mengerti dan terbuka terhadap kebutuhan orang lain. Dan ini akan membentuk diri kita dewasa. Kepribadian kita terbentuk pada waktu kita mendapat tekanan itu, saudaraku. Dan kita dimatikan itu. Bukan nyimpen ya.
bukan nyimpen. Makanya bukan menyimpan akhirnya jadi kepahitan ya, bukan ya. Makanya prinsip hidup kita harus benar. Kita hanya numpang di bumi ini. Kita mau persiapan mau pulang ke surga, itu harus sudah mengerti. Jadi bukan tanpa tujuan, saudaraku. Membentuk kita semakin dewasa lalu memperluas cakrawala pandangan kita. Benar, enggak sempit nanti. Ya memang ekspresi orang yang merespon atau bereaksi terhadap tindakan orang lain bisa bermacam-macam. Tidak selalu marah-marah di depan. Bisa juga dia menelikung di belakang, membuat fitnah. Menelikung di belakang, membuat tindakan-tindakan yang merugikan. Dan di gereja seperti ini sudah tidak heran ada, saudaraku. Nah, kita mau menjadi keteduhan bagi orang lain. Ya, kita meneduhkan diri kita dulu. Ya, jadi per yang mati, tidak membal, ya, tidak menolak. Ya. Jadi waktu kita menghadapi situasi di mana emosi kita mau meledak, coba kita koreksi diri. Jadikan hal tersebut, perasaan tersinggung, dirugikan, yang kalau diledakkan menjadi tindakan yang menghasilkan permusuhan, perceraian, pembunuhan dan lain-lain tadi. Coba ini dijadikan sebagai alarm peringatan. Hati-hati, oh ternyata aku masih punya perasaan begitu ya. Oh ternyata aku masih punya perasaan tersinggung, merasa dirugikan. Ini kan egois namanya, egosentris. Sekaligus kita bisa bercermin lewat keadaan itu. Kita kenali diri kita dengan jujur, sikap, ucapan, tingkah laku kita, lalu berdiam diri. Saya teruskan ya, kita bercermin dari keadaan itu. Kenapa aku masih tersinggung? Kenapa aku merasa dirugikan? Nah, Tuhan mengajar apa ya? Pembalasan hak Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan. Menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan. Tuhan, aku serahkan persoalan ini dalam tangan-Mu. Apa persoalannya? Ya, misalnya engkau dikhianati anak. Aku sudah membesarkan anak sebaik-baiknya Tuhan. Aku sakit hati nih. Loh, kok bisa sakit hati? Memangnya kamu membesarkan anak supaya anak berbuat sesuai yang kau ingini. Kan anak juga merdeka dengan keputusannya. Oh ternyata dia mengambil keputusan itu. Ya sudah. Sekarang yang penting aku benar di hadapan Tuhan. Jangan sakit hati, rugi kita. Serahkan persoalan ini kepada Tuhan. Persoalan yang membuat kita marah, tersinggung, terluka, merasa dirugikan, dikhianati, difitnah, serahkan kepada Tuhan. Ya. Lalu mengucap syukur dengan kejadian yang membuat perasaan kita tersinggung itu. Sebab melaluinya Allah mendewasakan, ya. Allah membuka mata kita melihat kebutuhan orang lain, dan Allah akan membuat kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Ya, ingat, jangan berupaya meneduhkan orang lain dulu. Kesabaran kita itu meneduhkan diri sendiri, proses untuk menjadi dewasa, proses untuk berubah menjadi seorang yang tahan menghadapi tekanan, ya, makrotumeo, ya, belong suffering, bisa bertahan, endure, ya, aneko. Ternyata itu berkat abadi, saudara. Ya, saudara, orang-orang yang tidak banyak bereaksi, kelihatannya diam, ya belum tentu dia sabar loh ya.
ekspresi marahnya itu beda, saudara. Nah, kita harus berubah. Melalui suara kebenaran ini, saudara-saudara harus berubah. Menjadi kehendak Allah agar hidup yang diberikan kepada kita menjadi berharga. Ketika kita bisa mengontrol emosi, perasaan, kehendak kita. Sehingga tubuh kita tidak kita gunakan untuk hal yang tidak patut. Kalau tidak mengontrol emosi, perasaan, tubuh kita bergerak, ambil golok, ambil senapan, tembak, buka mulut, mencaci maki, dan lain sebagainya. Seperti yang pernah dulu saya singgung ya. Tuhan memberi kita ini seperti mobil, saudara. Kita tidak bisa bilang, kuserahkan kemudiku kepadamu. Dulu ada lagu-lagu begitu tuh, saudara. Dan saya ikut nyanyi. Tuhan kuserahkan hidupku, engkau kendalikan. Tidak bisa. Tuhan tidak mengendalikan hidup kita. Kita yang harus mengendalikan diri kita di dalam tuntunannya. Dia mentor kita. Dia pembimbing kita. Tetapi kita harus mengendalikan diri kita seperti mobil, menguasai seluruh elemen mobil itu sehingga berjalan dengan sempurna. Demikianlah kita mengontrol diri kita. Jadi kalau kita bisa mengendalikan diri kita itu bukan atas dasar kedaulatan absolut Allah yang mencengkeram kita sehingga manusia kehilangan kehendak bebasnya. Tetapi kesediaan seseorang untuk hidup dalam penurutan terhadap apa yang Allah kehendaki. Dan untuk itu harus berlatih dan belajar seperti yang dikatakan Paulus menjadi tawanan roh. Kisah Rasul 20 ayat 22. Sehingga kita hidup di dalam penurutannya. Jadi kalau Paulus mengatakan hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bukan di dalam diri Paulus ada dua pribadi. Tetap pribadi Paulus yang mengikuti jejak gurunya. Saudara jadi pemarah atau tidak pemarah tergantung saudara. Saudara menjadi seorang yang bisa sabar atau tidak tergantung saudara. Nah sekarang kita tidak boleh lagi berkata, saya orangnya pemarah pak, saya gak tahan kalau marah. Satu itu saja kelemahan saya, yang lain saya gak punya kelemahan. Ya tapi satu itu saya cukup membunuh. Orang banyak kelemahan, kalau saya gak pak, cuma satu itu loh. Gak bisa nahan marah, saya ini gak sabar itu aja. Saya kira Tuhan maklum, enggak. Kok Tuhan maklum loh? Itu cukup membunuh saudara. Seperti Yesus, kita membiasakan diri menuruti kehendak Allah, menyangkali diri terus menerus, sehingga membuahkan buah-buah roh. Dan di antara buah roh itu adalah self-control, mengendalikan diri, sehingga menjadi tawanan roh. Saudara, sakit sekali loh orang yang nahan marah itu, sakit. Sakit, saudara. Saya seperti saudara juga, manusia yang ada kelemahan, kekurangan, termasuk ini, pemarah ini. Sekian ratus atau sekian ribu, kalau dianggap tidak berlebihan, saya kira tidak. Mantan-mantan mahasiswa saya tahu bagaimana karakter saya, saudara. Aduh, memalukan kalau cerita, saudara. Tapi mau diubah hari ini. Kalau Tuhan berkenan menggarap kita dalam kesabarannya, menggarap kita, aduh, luar biasa. Makanya bersyukur kalau Tuhan proses kita dengan banyak kejadian-kejadian yang itu membuat kita bisa bercermin, mengoreksi diri, dan ketika menghadapi sesuatu kita teduhkan diri kita. Contoh ya, kita ngadepin orang marah kepada kita.
Mungkin di dalam kasus itu kita nggak salah. Nah, ini kesempatan kita marah dan merasa punya alasan untuk marah dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita kan belajar di suara kebenaran nih ya. Wanita suara kebenaran ya, khususnya wanita-wanita dari Rehobot Kelapa Gading. Ayo kita belajar meneduhkan diri ketika orang itu marah. Kita meneduhkan diri dulu. Dengan meneduhkan diri kita meneduhkan dia. Ya Pak, saya kalau di suami saya marah-marah, saya diem aja Pak. Iya diem tapi matamu melotot. Itu kemarahan dalam bentuk lain. Suami marah, Anda diem ibu-ibu, tapi marahnya melotot. Melotot. Atau buang muka, sama. Coba diam. Ya. Diam. Gak usah, diem Pap, diem, jangan sampai saya marah nih Pap. Loh. Suami berkata, ayo kamu yang gantian marah. Saya udah diem nih Pap, udah diem nih. Jangan sampai saya marah. Loh. Gak usah ngomong, Anda diem. Gak usah bilang, Papa saya ini diem nih. Demi firman Tuhan yang saya dengar di Pak Era, saya sudah diem nih. Tapi Tuhan pun bisa marah, saya juga bisa marah. Loh, kok disamakan Tuhan dengan Anda toh Bu? Diem. Ketika kita meledakkan emosi kita memberi tempat iblis di situ. Tapi waktu kita menahan emosi kita memberi tempat Roh Kudus. Amin.